Baik, inilah waktu yang kita tunggu-tunggu, yaitu bedah buku 7 Keajaiban Cinta yang akan dibedah langsung oleh beliau Al-Ustadz Burhan Shodiq. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya diperkenankan untuk bisa hadir di tengah-tengah teman-teman semuanya, para remaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk membedah satu buku yang sebenarnya memang bulan ini harusnya sudah rilis. Saya kemarin ngomong sama Mas Ali, kemungkinan tanggal 27 itu sudah selesai. Tapi ternyata dari pihak percetakan itu bilang jadinya tanggal 28. Jadi besok itu baru jadi. Sehingga ini adalah keistimewaan buat teman-teman di sini karena buku ini belum pernah dibedah dimanapun dan belum lahir sudah dibedah duluan, ya. Dan ini adalah buku saya yang ke-42. Jadi buku saya itu saya kenalkan dulu sedikit perkenalan. Nanti di depan insya Allah ada bazarnya. Saya menulis buku itu diawali dari kegemaran saya ketika SMA seperti kalian semua. Yang masih SMA, saya mungkin satu-satunya cowok di sekolah negeri SMA Negeri 1 Solo yang punya buku harian. Karena cowok itu identik tidak pernah suka nulis. Cowok kalau marah langsung ngajak berkelahi, yang dipukulin bukan temennya tapi tembok, ya. Nanti kalau tangannya sakit dia meringis sendirian. Saya saya lulus kuliah 98. Sejak kelas 1-2 sudah mulai menulis buku harian. Kemudian 2003 baru saya menulis buku pertama saya, judulnya Nggak Harus Pacaran. Buku itu dicetak sekitar 3.000 eksemplar, tapi tidak laris karena penerbitnya bukan penerbit yang berpengalaman. Lalu kemudian saya bikin lagi yang lebih tebal daripada itu, saya kasih judul Izinkan Aku Menikah Tanpa Pacaran, ya. Jadi menikah tanpa harus pacaran duluan. Gimana? Bisa nggak? Di buku itu saya kupas dan alhamdulillah sejak tahun 2003 sampai sekarang 2014 buku itu masih cetak. Kemudian berturut-turut buku-buku yang lain. Ini misalnya buku untuk para remaja yang suka berani sama orang tuanya. Sama orang tuanya disuruh malah bentak-bentak, ya kan? Saya kasih judul Bunda Maafkan Aku. Pernah saya dapat SMS dari pembaca saya, seorang mahasiswa kedokteran UNS Universitas 11 Maret Surakarta. Bapak, saya sudah beli buku Anda, saya sudah baca bersama ibu saya. Sekarang saya di ruang tamu bareng ibu saya dan kami berdua nangis karena buku ini mengharukan. Lalu ketika kami sedang nangis, bapak saya datang. Ya. Kenapa kalian berdua nangis? Ya, kami nangis membaca buku ini, Pak. Ya. Bilang sama penulisnya, suruh nulis, Bapak maafkan aku. Ya. Jangan cuma bunda doang, ya. Bapak juga harus dimintai maaf. Nah, ini buku berikutnya, judulnya Engkau Lebih Cantik Dengan Jilbab. Tentu saja ini bukan buat para laki-laki, tapi ini buat para mbak-mbak yang mungkin sudah balik, sudah kelas 6 SD, tapi masih tidak mau pakai jilbab. Sudah SMP, sudah SMA, kadang sekolah pakai jilbab, di luar tidak pakai jilbab.
Nah, saya dapat SMS dari seorang pembaca saya di Surabaya, anak kelas 2 SMA, dia bilang, "Bapak, saya sudah beli buku Anda, engkau lebih cantik dengan jilbab. Saya sudah beli jilbab, saya sudah pakai jilbab itu. Tapi pertanyaannya, Pak, kenapa saya tidak cantik, Pak?" Ya. Mbak, kalau pakai jilbab jangan kebalik, Mbak, ya. Makanya nggak cantik. Nah, kemudian, maaf, kepencet. Ada buku lagi, judulnya Ya Allah, Aku Jatuh Cinta. Ya. Biasanya kalau anak muda jatuh cinta yang dipanggil bukan Allah, tapi Eiffel, I'm in love, ya. Oh, Menara Eiffel, aku jatuh cinta, gitu ya. Kemudian sama bantalnya bantal, ya. Kalau 14 Februari sama teddy bear, aku jatuh cinta. Teddy bearnya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Makanya ketika jatuh cinta, kita lapornya sama Allah. Ya Allah, senyumnya manis bingit, ya kan? Nah, di sini dikupas. Bagaimana Anda jatuh cinta tapi Anda nggak kena dosa? Karena sebagian besar remaja kalau jatuh cinta berdosa. Kenapa? Ngajak jalan. Ya, diboncengin, padahal cewek cowok nggak boleh sentuhan. Kami boncenginnya Islami, Pak. Gimana? Kami bawa papan tulis, ya kan? Gimana bisa, ya? Nah, ini buku saya selanjutnya, judulnya Ya Allah, Aku Tak Ingin Sendiri. Ini buat para ikhwan, akhwat, mas-mas, mbak-mbak yang usianya sudah agak matang, 30, 32, 33, 35, tapi belum punya pasangan. Saya nulis buku ini agar mereka bersabar mencari ikhtiar sosok terbaik. Saya dapat SMS dari pembaca saya di Tangerang. Ustadz, saya sudah baca buku Anda, Ya Allah, Aku Tak Ingin Sendiri. Tolong Ustadz, kirimkan satu cowok saja Ustadz buat saya, ya kan? Maaf, saya bukan jasa titipan kilat, ya kan? Nah, buku ini untuk para remaja yang nanti ketika Ramadan kalian diharapkan bisa kultum di depan mimbar. Jangan sampai yang kultum itu hanya bapak-bapak terus. Yang khutbah bapak-bapak terus. Kalau khutbah bawa buku tebal banget, ya, khutbah saya berjudul, ya, akhirnya kamu Jumatan dibawa kipas angin, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ya kan? Saatnya anak muda ambil peranan, pegang mic-nya. Ya. Udah pakai koko bagus, peci bagus, ya. Kultum, yang kultum nggak datang, takmirnya bingung, ya. Masa takmir terus yang kultum, ya. Akhirnya kamu disuruh, Mas, kamu pakai peci kan, kamu pakai koko kan, kamu kayaknya paham agama deh, kamu maju ya, gitu. Baik Pak, maju ke atas, derdek, ya kan, deg-degan. Akhirnya kamu bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini saya nggak akan kultum, saya cuma pengen ngasih tahu bahwa kultum sementara libur, ya kan? Kalian kalau nyanyi berani, di depan juri berani, ya. Indonesian Idol apa segala macam berani, nyanyi di depan penumpang di bis berani, ngamen, ya kan? Tapi kenapa ketika berada di depan podium untuk memberikan tausiah, memberikan nasihat-nasihat Islami, kita nggak berani? Maka bagi cowok-cowok, jangan cuma dada kamu aja yang dibikin bidang, lengan kamu dibikin otot, tapi kalau saya nggak berani untuk kultum, maka mending besok pakai mukena, ya kan? Nah, ini buku saya untuk para akhwat agar mereka hati-hati, para muslimah ini, ya. Gombal warning, hati-hati akhwat, rayuan ikhwan seringkali lebih dahsyat. Mbak-mbak yang pakai kerudung kalau dirayu sama rocker, mungkin kamu nggak ngefek, ya. Rambutnya acak-acakan, ya, kupingnya ditindik, lidahnya ditindik biar pinter bahasa Inggris, ya kan? Pakaiannya compang-camping, ngerayu kamu, Bu Haji mau kemana? Kamu nggak ngefek. Tapi kalau kamu dapat SMS nyasar dari seorang ikhwan yang ngirimin SMS nasihat berupa hadis Rasulullah, ya kan? Ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'ah as-solihah, ya. HP-mu langsung bergetar, ya. Setelah itu lobet, ya kan? Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solihah. Terus kamu nanya, wanita solihahnya siapa? Ya, Kamiu, gitu, ya. Langsung ya, mati, ya kan? Ini buku baru lagi, buku beda lagi. Sekitar tahun 2009 saya nulis, Engkau Memang Cantik, buat para muslimah juga.
Kemudian karena cinta harus milih, ini untuk anak SMP SMA. Kalau ada cinta menyapa kamu ketika sekolah, tiba-tiba ada yang ngirim surat cinta taruh di laci, manggilnya sudah bebek 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 gitu ya. Maka kamu harus gimana? Pacaran atau nganggapnya dia sebagai teman? Kalau dalam Islam, anggap saja sebagai teman. Karena pacaran itu mendekati zina, dan mendekati zina itu haram. Kemudian ini buku lagi, judulnya Ketik Reks Spasi. Saat dulu lagi rame-ramenya Ketik Reks Spasi ya. Nama kamu Sentot. Wah, kamu nggak cocok kerja di air ya. Kamu cocoknya kerja di got ya kan? Sama aja ya. Dan ini buku berikutnya, Sholat Ngebut Bisa Benjut. Benjut itu benjol ya. Jadi kalian biasanya kalau anak muda sholat, biasanya sholatnya cepat ya. Sholat kamu dengan kecepatan download itu hampir sama ya kan. Assalamualaikum, assalamualaikum ya. Bahkan kadang-kadang kamu tuh ketika habis salam saya tanya, Mas tadi sholat? Iya. Rakaat pertama baca ayat apa ya? Apa ya Pak? Lupa itu Pak ya kan. Saking sudah hafalnya ya. Kalau ada teman kamu sholatnya lama malah kamu ledek. Kamu sholat lama banget, nggak hafal ya kan? Ya. Menikah karena Allah, ini buat mbak-mbak yang sudah siap menikah tapi masih galau menentukan siapa yang harus dinikahi ya. Ada yang datang cowok cakep tapi nggak punya kerjaan, datang lagi cowok punya kerjaan tapi wajahnya bekas ya, bekas tabrakan ya kan ya. Ada cakep punya kerjaan tapi nggak bisa ngaji ya, repot banget ya. Di buku ini nanti kita kasih tahu semua. Nah ini buku tentang anak muda yang hari ini itu gampang banget maaf melakukan perzinahan atas nama cinta. Makanya saya tulis buku ini sebagai warning, terutama yang ngampus, yang anak-anak mahasiswa, buku ini layak dibaca. Nah ini buku yang kemarin saya tulis bersama dengan 30 penulis lain, judulnya Dahsyatnya Cinta Pertama ya. Hari ini di ruangan ini ada yang jatuh cinta, angkat tangan. Cuma saya tok ya yang jatuh cinta ya, nggak ada ya. Baik, ini buat mas-mas yang masih galau, maju mundur ya. Pilih guru atau pilih bidan atau pilih perawat ya, atau pilih tukang bangunan. Masa ada cewek tukang bangunan ya. Ini buat para gadis yang masih pakai jilbab gaul ya, ala hijabers ya. Tarik kainnya ya, tarik sisi satunya ya, lilitkan ke leher Anda ya, tarik dua-duanya ya. Mati ya. Ini buku nikah beda harokah, beda kelompok, beda pengajian. Kadang-kadang beda pengajian nggak jadi nikah ya. Padahal sebenarnya dalam Islam tidak ada larangan nikah beda pengajian dan lain sebagainya. Saya ada sekitar 42 buku. Dan saya sekarang mengelola sebuah sekolah nulis. Saya kasih nama Buran Sodik School of Writing. Di situ targetnya nulis buku sampai selesai. Nah, kita masuk materi. The Seven Miracle of Love. Ini buku apa sih? Kok kemudian saya harus nulis buku seperti ini? The Seven Miracle of Love. Nanti tolong diklik-klik ya Mas ya. Saya soalnya nggak bawa pointer. Ini sebenarnya secara judul mungkin kamu akan mikir kok judulnya mirip kayak 7 keajaiban rezeki ya. Ya. Dalam dunia tulis menulis itu biasa kalau seandainya kita saling terinspirasi oleh buku yang lain.